Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rindu memekik ketika segelas minuman tumpah dan membasahi gaunnya. Rindu kemudian melangkah mundur dan berusaha membersihkan gaunnya dengan tangan. Namun gaun yang dia kenakan itu terlanjur basah, terutama di bagian dada. Jadi dibersihkan pun tetap percuma. Rindu mulai panik, apalagi orang di sekeliling mulai menatapnya. Dia merasa malu dan ingin secepatnya pergi dari sana. Namun sebelum Rindu melangkahkan kakinya, sebuah tangan kekar sudah memakaikan jas untuknya, hingga gaunnya yang basah tertutup rapat oleh jas itu. "Leon," ucap Rindu saat mendongak dan beradu pandang dengan Leon. Dia merasa lega karena lelakinya itu datang tepat waktu. Leon tidak hanya memakaikan jas untuk Rindu, tetapi juga sambil memeluknya. Leon seakan-akan ingin menunjukkan pada semua orang kalau Rindu adalah miliknya dan akan selalu dijaga olehnya. Siapapun yang berani mengusik Rindu, maka harus berurusan dengannya. Semua yang dilakukan Leon itu tidak ada yang luput dari perhatian Wilona, seseorang yang tadi sengaja menumpahkan minuman di baju Rindu. Wilona bermaksud mempermalukan Rindu di depan banyak orang, tetapi malah dia sendiri yang semakin sakit hati karena melihat perlakuan Leon kepada Rindu. Tadi, tanpa membuang waktu, Leon langsung melepas jasnya dan memakaikannya pada Rindu. Wilona sampai membuang muka saking kesalnya dengan pemandangan itu. "Kak Leon, aku gak sengaja. Rindu, aku minta maaf ya, tadi tanganku licin dan gak sengaja gelas yang kupegang hampir lepas, makanya tumpah." Wilona buru-buru meminta maaf karena saat itu Leon sedang menatapnya dengan tajam, bukan pandangan penuh cinta yang ada di mata Leon, melainkan amarah yang seakan-akan siap meledak. Jantung Wilona sampai berdetak cepat saat melihat tatapan Leon itu. "Jangan mencoba menguji kesabaranku, Wilona. Meski kamu wanita, aku gak akan segan membuat perhitungan denganmu jika kamu berani mengganggu Rindu," jawab Leon dengan sangat tegas. Bahkan tatapannya pun masih sama tajam seperti tadi. Wilona langsung terkejut. Dia tak menyangka Leon akan bicara seperti itu padanya, apalagi hanya demi Rindu. Semenjak wanita itu kembali, Leon memang berubah jauh. Namun Wilona masih berharap Leon bisa sedikit saja menatapnya. "Aku beneran gak sengaja, Kak. Tapi kamu menuduhku seperti itu. Apa kamu udah gak percaya lagi pada aku, Kak Leon?" ucap Wilona dengan pelan, seperti sengaja mencuri simpati Leon. Namun lelaki itu tidak gentar. Meski tadi tidak melihatnya secara langsung, tetapi dia yakin Wilona tidak mungkin tak sengaja. Pasti hanya akal-akalan wanita itu saja untuk mempermalukan Rindu. Leon sangat yakin dengan hal itu. "Aku bukan anak kecil yang gampang dibohongin, Nak. Dari sekian banyak orang yang ada di sini, dengan tempat yang seluas ini, kenapa harus Rindu? Kamu masih mau bilang itu bukan kesengajaan dan hanya kebetulan?" Leon menjawab dengan senyum yang menyeringai. "Aku memang gak sengaja, Kak. Aku juga baru tahu kalau yang kena minumanku itu Rindu." Lalu Leon menatap Wilona dengan lebih tajam. "Sejak kapan kamu jadi selicik ini, Wilona? Dan masih berharap aku akan percaya dengan trik murahanmu itu? Kamu terlalu naif." Sakit hati Wilona tidak bisa ditahan lagi saat mendengar kata-kata Leon yang semakin tajam. Napas Wilona sampai naik turun karena memendam kebencian yang besar, hingga dia lepas kendali dan meluapkan amarahnya. "Kamu bilang aku licik, tapi gak sadar kalau wanita di sampingmu itulah yang lebih licik, Kak." "Wilona!" bentak Leon.
Namun Winona tidak menghiraukan itu. Bahkan dia juga tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekeliling yang mulai tertuju padanya. Yang Winona inginkan saat itu hanyalah membuka mata Leon agar dia paham siapa yang sebenarnya paling pantas dicintai. Dia yang tiba-tiba pergi ninggalin kamu, Kak. Dia mencari kesenangan sendiri dan gak mau tahu kalau kamu yang sakit hati karena ulahnya. Selama kamu terluka, aku yang setia menemanimu bertahun-tahun. Aku sabar menunggu sampai kamu bisa melupakan semua itu dan belajar membuka hati untukku. Tapi setelah kita hampir menikah, dia tiba-tiba datang dan merusak hubungan kita. Dia tahu kamu udah punya aku, tapi masih saja menggodamu. Dan akhirnya apa? Pernikahan kita gagal. Kamu mengorbankan hubungan kita demi kembali dengannya. Tapi sekarang kamu masih bilang aku yang licik. Rindu benar-benar berhasil membuatmu buta, Kak. Teriak Winona sambil menunjuk-nunjuk Rindu. Wanita itu seperti sengaja meninggikan suaranya agar semua orang tahu siapa dirinya dan siapa Rindu. Dia ingin mendapat dukungan kalau dirinya lah yang memang berhak memiliki Leon, bukan Rindu yang sudah pernah pergi dan datang lagi tanpa permisi. Udah selesai bicaramu? Suara Leon terdengar berat dan tegas, sorot matanya tajam, dan aura dinginnya terlihat jelas mengiringi langkahnya saat mendekati Winona. Wanita itu sampai melangkah mundur karena mendadak merasa takut. Selama mengenal Leon, Winona belum pernah melihat lelaki itu sedingin malam ini. Katakan sekali lagi apa yang kamu ucapkan tadi. Jika kamu memang berniat menguji kesabaranku, Winona. Sentak Leon begitu geram. Namun Winona tidak menjawab apa-apa. Rasa takut telah membuat lidahnya keluh hingga sulit digerakkan. Makanya dia hanya bisa diam dan terus melangkah mundur untuk mengambil jarak dengan Leon. Dengar baik-baik, Winona. Kamu gak berhak menyalahkan Rindu. Dia gak salah apa-apa. Aku yang mencintainya. Dan seharusnya kamu juga paham kalau cinta itu gak bisa dipaksakan. Dari dulu aku udah sering mengatakan ini. Tapi kamu seperti gak peduli. Dan sekarang kamu bertingkah seperti orang yang paling tersakiti. Dengan menyalahkan Rindu dan menyebutnya licik. Padahal dari awal kamu sendiri yang terlalu memaksakan diri. Mata Leon berkilat penuh emosi saat mengatakan itu semua. Sementara Winona semakin ketakutan, takut dengan bentakan-bentakan Leon saat itu, juga takut dengan kesempatan bersama lelaki itu yang sepertinya akan hilang sebentar lagi. Satu lagi, Winona, jangan pernah mengungkit-ungkit kepergian Rindu. Kamu gak tahu apa-apa soal itu. Aku yang lebih mengenal Rindu. Aku yang paham apa yang dia lakukan. Dan kamu, aku syaratkan jangan pernah ikut campur lagi. Atau aku gak akan segan dan membuatmu menyesal, Winona. Ucap Leon. Lalu Winona menggigit bibirnya sendiri. Sangat sakit rasanya melihat Leon membela Rindu sampai sejauh itu. Padahal apa kelebihan wanita itu? Bukankah dilihat dari sudut pandang manapun, dirinya lah yang jauh lebih baik. Jangan bertindak bodoh lagi, Winona. Sekarang aku dan Rindu hampir menikah. Jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang membuatku memandang rendah dirimu. Lalu Leon membalikan badan dan menjauhi Winona. Kemudian lelaki itu mendekati Rindu dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Sementara Winona hanya menatap kepergian Leon dan Rindu. Untuk kedua kalinya dia melihat Leon memeluk Rindu dengan mesra. Sebenarnya Winona sangat sakit dan benci melihat itu. Namun matanya tidak bisa diajak kompromi dan terus saja melihat ke arah sana. Pertama kali Rindu kembali, kamu masih bilang kalau dia hanya masa lalu dan akulah masa depanmu. Tapi sekarang dengan begitu kejamnya kamu mengatakan itu semua. Kamu tega, Kak Leon, sangat tega.